berlatar di tahun 1968. Saat itu terlihat dua ilmuwan sedang diwawancarai oleh seorang reporter, di mana pembahasan kali itu adalah mengenai virus yang baru ditemukan di Madagaskar. Menurut ilmuwan ini, ada satu mikroorganisme yang menjadi ancaman terbesar umat manusia, tapi bukan bakteri, melainkan jamur. Not bacteria, not viruses, so fungus. Sebab ada sebagian jamur yang tidak membunuh tapi mengendalikan. Virus bisa membuat manusia sakit, tapi jamur bisa mengubah pikiran. Contohnya saja seperti jamur yang menginfeksi semut, di mana jamur itu berjalan melalui sistem peredaran darahnya ke otak semut, lalu membanjirinya dengan halusinogen sehingga mengubah pikiran semut sesuai keinginannya. Lalu jamur itu mulai mengarahkan semut, memberitahu kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan, seperti dalang dengan bonekanya. Viruses can make us ill, but fungi can alter our very mind. Lalu itu memburuk. Jamur butuh makanan untuk hidup. Jadi dia mulai melahap inangnya dari dalam dan mengganti daging semut dengan dagingnya sendiri. Tapi itu tidak membiarkan korbannya mati. Itu menjaga bonekanya tetap hidup dengan mencegah pembusukan. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika jamur ini menginfeksi otak manusia dan mengendalikan jutaan hingga miliaran umat manusia? We'll be back. Scene berpindah ke tahun 2003. Seperti biasa, pagi itu Sarah membangunkan ayahnya yang bernama Joel dan memasak untuk sarapan mereka. Kemudian adiknya yang bernama Tommy juga datang ke sana. Hey, still alive, you old fucker. By the way, hari ini adalah hari ulang tahun Joel, tapi dia dan Tommy harus segera pergi bekerja. Joel pun berjanji pada anaknya kalau dia akan pulang pukul 9 malam dan membawa kue. Finish up quick, we'll drop you off. Sebelum pergi ke kampus, Sarah mengambil jam tangan rusak milik ayahnya dan juga beberapa uang dolar. Di sebelah rumah mereka, tinggal dua orang suami istri yang sudah berusia sangat tua. Bahkan istrinya sekarang sudah tuli dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Pria itu mengajak Sarah mampir ke rumahnya sepulangnya dari sekolah. Singkat waktu, setelah kelas berakhir, Sarah pun kembali ke rumahnya. Namun kali itu dia tidak langsung pulang. Sarah mampir ke toko jam untuk memperbaiki jam ayahnya tadi. Ketika di toko jam, Sarah melihat rombongan polisi yang lewat. Yang menurut penjaga toko tersebut, seharian ini banyak sekali mobil polisi yang lewat. Lalu tiba-tiba, istri pria itu meminta Sarah untuk pulang karena ia ingin menutup toko tersebut. Setelahnya Sarah mampir ke rumah tetangganya tadi. Anak dari pasangan tersebut bernama Adler. Dia yang merawat ibunya setiap hari. Ketika Sarah melihat-lihat rak video kaset, tiba-tiba nenek di belakangnya bertingkah aneh. Mulutnya yang biasanya tidak bisa terbuka, sekarang bisa terbuka dengan lebar. Setelah mendapat kaset yang ia cari, dia pun meminjamnya. Sekalian dia pamit untuk pulang. Anjing di rumah itu juga menyadari kalau sesuatu yang aneh sedang terjadi pada nenek tersebut. Baru saja Sarah keluar dari sana, dia melihat beberapa pesawat tempur di angkasa. Sarah pun mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pukul 10 malam, Joel akhirnya pulang ke rumah. Sarah memberikan hadiahnya, yaitu jam milik ayahnya yang sudah ia perbaiki. Did you? What? I don't hear anything. Dan juga untuk menemani malam mereka, Sarah juga membawa film kesukaan ayahnya yang dipinjamnya tadi. Mereka berdua pun menonton film tersebut. Lalu Tommy menelponnya dan berkata saat ini dia sedang dipenjara karena terlibat perkelahian dengan beberapa pria. Tommy pun memohon agar Joel datang dan membebaskannya. God damn it, Tommy. Sementara saat Sarah tidur, dia harus terbangun karena suara helikopter yang lewat di atas rumahnya. Tidak hanya sekali, beberapa kali suara itu terus berlewatan. Sarah saat itu ingin melihat berita tentang apa yang terjadi di luar, namun tidak ada saluran TV yang bisa diakses. Lalu tiba-tiba, anjing itu terlihat sangat ketakutan. Sarah pun berniat mengantarnya kembali ke rumahnya.
Kemudian Sarah mencoba melihat ke dalam rumah tersebut. Beberapa kali memanggil, namun tidak seorang pun yang menjawab dari dalam rumah. Ketika di dalam, Sarah melihat darah di lantai, yang ternyata adalah darah pria ini. Di samping pria itu, terlihat nenek yang hanya bisa duduk di kursi roda tadi sudah berubah menjadi makhluk mengerikan yang memangsa anggota keluarganya sendiri. Dengan seketika, seluruh kota kacau di malam itu, dan sudah banyak orang yang berubah menjadi makhluk menyeramkan. Sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut tentang yang terjadi. Ada yang bilang itu semacam virus atau parasit. Jaringan ponsel dan radio juga terputus, seakan seluruh kota lumpuh dalam satu malam. Di tengah perjalanan terlihat kemacetan panjang, karena semua orang berpikir untuk pergi dari kota. Sementara tentara menutup akses keluar kota untuk mencegah terjadinya penyebaran. Joel pun berencana untuk pergi ke Meksiko, sembari melewati blokade yang dijaga para militer. Tiba-tiba, beberapa pesawat terbang sangat rendah di atas kepala mereka. Keadaan kota di malam itu benar-benar kacau. Orang-orang yang panik mulai berlarian menghindar dari penyakit tersebut, sedangkan para tentara menutup akses keluar kota. Tapi tiba-tiba, ketika tersadar, Sarah melihat mobil mereka yang terbalik dan kerumunan orang-orang di jalanan tadi tiba-tiba menghilang. Joel pun berusaha mengeluarkan Sarah dari dalam mobil, namun pergelangan kakinya patah, sehingga Joel harus menggendongnya. Tommy juga memutuskan untuk berpisah dari mereka dan mencari jalan lain. Di perjalanan, mereka melihat zombie yang sedang memangsa tubuh orang lain. Lalu tiba-tiba, untungnya seorang tentara berhasil menembak zombie tersebut. Namun sekarang Joel dalam masalah, karena tentara itu tidak tahu apakah mereka sudah terinfeksi atau belum. Tentara itu menghubungi atasannya, dan dia mendapat perintah untuk membunuh Joel dan putrinya. Di saat yang tepat, Tommy berhasil melumpuhkannya. Joel sempat terkena tembakan, ya walaupun peluru itu tidak mengenai organ vitalnya. Tapi masalahnya, Sarah juga terkena, dan peluru itu mengenai organ vitalnya. Joel berusaha menghentikan darah yang terus mengalir, tapi tetap saja Sarah tidak bisa bertahan. "20 tahun telah berlalu. Sekarang kita tiba di tahun 2023. Terlihat seorang anak kecil yang berjalan sendirian di tengah hutan, yang dulunya adalah pemukiman penduduk, karena ini adalah kota Boston di tahun 2023. Dan anak itu pun tiba di base camp militer. Setelahnya, anak tersebut dibawa masuk untuk dites kesehatannya. Sekarang mereka telah menemukan alat yang bisa mendeteksi apakah manusia terinfeksi atau tidak. Mereka juga menciptakan semacam antibiotik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Mayat para korban atau mayat para zombie akan dibakar untuk memusnahkan virus yang menjangkit tubuh mereka. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang pria yang tidak lain adalah Joel. Joel harus bekerja apa saja dan mendapat upah harian untuk menyambung hidupnya. By the way, virus yang mengubah manusia menjadi zombie itu dinamakan Cordyceps. Kota itu menerapkan beberapa peraturan, salah satunya adalah jam malam. Di sana juga terdapat zona karantina bagi mereka yang terinfeksi. Tidak ada yang boleh masuk ke zona itu tanpa izin. Jika melanggar peraturan, maka hukuman keras akan berlaku. Selain menjadi buruh harian, Joel juga punya pekerjaan sampingan sebagai penjual narkoba. Biasanya langganannya berasal dari kalangan militer. I need the bag back. Deal. Di tempat lain, terlihat beberapa pria dan seorang wanita.
By the way, wanita ini bernama Tess dan pria ini bernama Robert. Permasalahan mereka terjadi karena Robert mencuri aki mobil Tess dan menjualnya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba kemudian terdengar pemberitahuan yang berkata bahwa semua warga harus mengosongkan area sekitar dan jangan kembali sampai otoritas federal mengizinkan. Ketika Tess keluar dari tempat itu, dia melihat beberapa tentara yang terlibat baku tembak dengan warga sipil, di mana kelompok mereka disebut Firefly. Tess juga sempat dicurigai sebagai anggota mereka. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang wanita yang sedang disekap. Sepertinya dia sedang dikarantina. Lalu seorang wanita lain datang untuk mengetes kesehatannya dan memintanya menghitung 1 sampai 10. Wanita yang sedang ditahan ini bernama Ellie. Namun setelah selesai dengan urusannya, mereka meninggalkannya kembali. Setelahnya, Joel mengunjungi seorang temannya, di mana itu mungkin semacam warung telepon. Jadi karena telepon tidak berfungsi, mereka menggunakan radio yang jumlahnya sangat terbatas. Dan di zaman itu, untuk mengirim pesan, orang menggunakan jasa rental radio semacam ini. Joel bertanya apakah Tommy ada mengirim pesan. Namun pria itu tidak mendapat pesan apapun dari Tommy. Biasanya, Tommy selalu mengirim pesan lewat menara penjaga. Namun penjaga di sana belum melihat Tommy. Sudah 3 pekan dan tidak ada kabar dari Tommy. Joel pun khawatir kalau terjadi sesuatu pada adiknya tersebut. Dia berencana datang ke menara itu yang berada di Wyoming. Ya, walaupun perjalanan ke sana sangat berbahaya karena banyak penjara, penjual budak, dan juga kemungkinan terjangkit infeksi lebih besar. Namun karena Joel memaksa, pria itu pun lantas memberitahu di mana letak menara tersebut. Setelahnya, Tommy kembali ke rumahnya. Dia menyiapkan beberapa peralatan untuk dibawanya dalam perjalanan, sembari mencari rute yang paling aman untuk dilewati. Ketika Joel tertidur, seorang wanita tiba-tiba masuk dan tidur di sebelahnya. Hingga pagi hari pun tiba. Wanita itu sudah menyiapkan sarapan untuk Joel dan kita tahu kalau itu adalah Tess. Tess pun menjelaskan kalau sebelumnya ia diserang 2 remaja. Setelah penyerangan itu, Tess dikurung di penjara federal seharian. Tess juga menjelaskan kalau Robert sempat mencuri aki mereka. Namun Joel sangat membutuhkan aki tersebut karena truk tidak bisa menyala tanpanya. Apalagi dia harus segera mencari Tommy. Okay, fuck it. We get our money back and the battery back, Joel. Di tempat lain, pasukan pemberontak sedang berdiskusi. Sebelumnya, mari saya perkenalkan dengan mereka. Ini adalah Marlin, pemimpin Firefly di KZ Boston. Dan ini adalah Kim. Kelompok mereka dibentuk untuk melawan kediktatoran militer untuk mengembalikan demokrasi dan kebebasan. Kelompok militer tersebut dinamakan Fedra. Mereka tersebar luas di seluruh negeri. Rencananya, malam ini mereka akan menyerang Fedra di beberapa titik pertahanan mereka. We hit them here, 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 here. Setelah mencari informasi dari warga sekitar, mereka mendapat info kalau Robert membawa aki tersebut ke gedung berlabel merah. Mereka pun mengatur siasat untuk menjebak Robert, yaitu dengan cara melalui jalan bawah tanah. Okay, get into the building from below and take Robert by surprise. Setelahnya, Marlin menemui Ellie yang sedang berusaha melepaskan rantai itu dari tubuhnya. Marlin mengembalikan tasnya dan duduk di sebelahnya. Ellie juga dibebaskan, namun saat itu dia belum diperbolehkan pergi. Karena kalau dia pergi, maka kemungkinan dia akan kembali ke sekolah militer Fedra. Dari Ellie bayi, dia sudah berada di sekolah militer. Namun ternyata Marlin yang menempatkannya di sana. Am I fucking mom or something? Marlin sengaja menempatkannya di sana demi keamanannya. Namun suatu waktu, Ellie melarikan diri dan tertangkap oleh para pemberontak. Jadi rencananya, malam ini Ellie akan dibawa bersama para pemberontak. Marlin kemudian menyampaikan sesuatu yang katanya tidak boleh dikatakan pada siapapun. What I'm about to tell you
cannot be repeated to anyone. Sementara itu, Joel dan Tess tiba di terowongan bawah tanah. Di satu ruangan, Tess sempat melihat tubuh orang yang sudah mati, dan tubuhnya itu dipenuhi dengan jamur. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di ruangan selanjutnya, mereka mencium bau bubuk mesiu dan terlihat bekas darah yang segar. Ketika masuk ke ruangan itu, terlihat banyak sekali mayat yang salah satunya adalah Robert. Mereka juga menemukan apa yang mereka cari. Namun aki tersebut sudah rusak. Lalu Joel mendengar seperti suara orang yang ternyata itu adalah Marlin. Sebelumnya mereka sudah saling mengenal. Marlin sempat menemui Robert untuk membeli aki tersebut. Namun pembelian itu batal karena akinya rusak. Joel pun bertanya, untuk apa Marlin membeli aki? Tapi saat ini mereka tidak punya banyak waktu karena pasukan Fedra sedang menuju lokasi tersebut. Go. Not at her. Untuk menjaga keamanan Ellie, Marlin meminta Joel untuk membawanya. Ada tim Firefly yang menunggunya di Old State House. Tadinya Marlin yang berencana pergi ke sana, namun dia tidak punya truk ataupun pasukan. Jadi dia meminta pada orang yang lebih tangguh untuk menjaga Ellie dan membawanya ke tempat tersebut. Marlin juga berjanji akan memfasilitasi apapun yang Joel butuhkan sebagai imbalannya. You get her there safely, and they'll give you what you need. Not just a bat. Sebelum memutuskan, mereka pun berunding. Hingga mendapat kesepakatan kalau mereka akan membawa Ellie ke tim Marlin di Old State House. Tapi sebelum mereka menyerahkannya, mereka harus mendapat apa yang Marlin janjikan tadi. Jika tidak, maka mereka akan membunuh Ellie. Deal. Really? That fast? You are all that matter. Marlin pun setuju, dan mereka pun membawa Ellie pergi. Sebelum menuju ke Old State House, mereka mengatur rencana. Jalan menuju ke sana terbagi dua, yaitu jalan pintas dan jalan yang panjang. Jalan pintas dipenuhi dengan bahaya, yang artinya mereka akan mengambil jalan yang panjang dan berencana untuk pergi setelah gelap. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka pun bersiap untuk pergi. Di jalanan kota, para militer sedang patroli karena jam malam sudah berlaku, yang artinya tidak ada seorang pun yang boleh keluar rumah. Sementara itu, mereka berhasil keluar melewati zona. Mereka harus tetap berhati-hati karena para penjaga ada di mana-mana. Yeah, of course. Let's go. Mereka sempat ketahuan oleh seorang penjaga yang sedang buang air. Tess sempat mencoba berdamai dengan orang itu, namun pria itu menolak. Dia pun melakukan protokol keamanan pencegahan infeksi. Joel juga berkata akan membagi setengah upah yang ia dapat, namun penjaga itu ingin semuanya. Joel mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Ellie. Lalu tiba-tiba, sementara hasil tes Ellie menunjukkan bahwa ia positif. Ellie mencoba menjelaskan bahwa sudah 3 minggu dia terinfeksi. Namun sampai sekarang ia masih bertahan. Padahal normalnya orang yang terinfeksi tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Setelahnya mereka pun memutuskan untuk bergerak agar tidak memperburuk keadaan. Episode pertama The Last of Us berakhir di sini. Untuk episode selanjutnya, silakan cek link di bagian deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan kalian and see you on the next video. Bye-bye.